Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang semua kawan-kawan yang ada di dunia online ataupun para mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang senang dengan salah satu bahasa pemrograman. Seperti yang kalian ketahui, di sini adalah penjelasan tentang studi kasus di MATLAB pada bagian 3. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana pola instalasi pada MATLAB baik secara online maupun secara offline. Bagaimana downloadannya, bagaimana apa yang harus dilakukan, seperti spesifikasi PC atau laptop kalian harus seperti apa, dan harus bagaimana pola instalasinya. Seperti yang kalian ketahui, untuk instalasi sebuah MATLAB ini sebenarnya membutuhkan spesifikasi yang harus memadai supaya tidak nge-lag atau supaya tidak terlalu lama ketika kalian melakukan instalasi. Semoga saja PC atau laptop kalian cukup memadai ketika menginstal MATLAB, Matrix Laboratory. Kebetulan yang di sini saya pakai MATLAB R2020A ya. Dan untuk sistem operasinya Windows 10 dengan 64 bit. Saya sarankan kepada kalian selalu pakai 64 bit supaya lebih nyaman dalam hal pengerjaan pemrograman. Tapi untuk 32 bit juga itu sih tidak masalah. Cuma masalahnya mungkin dalam segi kenyamanannya kurang cukup. Baiklah teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa, pada bagian 3 ini kita akan ngebahas tentang operasi matematika sederhana pada MATLAB. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa operasi matematika pada MATLAB itu adanya penjumlahan, adanya perkalian, adanya pembagian, adanya akar, adanya pangkat. Kalau kalian melihat dari poin penjumlahan ya, penjumlahan tidak jauh dari tanda plus sama tanda min. Dan untuk perkalian kalau di MATLAB itu pakai bintang seperti ini. Kalau pembagian itu splash seperti ini, kalau akar itu adalah SQRT, dan untuk pangkat adalah berbentuk alis ya. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Kalau anggap aja ini berbentuk alis lah simbol ini. Oke. Jadi ini adalah pemrograman sederhana di MATLAB ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke MATLAB-nya ya. Ke MATLAB-nya. Ya, di sini kita lagi ngeload ke MATLAB-nya ya. Kalau kalian lihat ini cukup lama ya ngeloadnya. Kita tunggu aja ya. Kenapa saya tidak meng-cut video ini, tidak langsung di-cut gitu, dipercepat atau gimana, supaya memberitahukan kepada kalian bahwa ketika saya menginstal MATLAB ini dengan seluruh extensionnya, seluruh pluginnya contohnya,
kejadiannya akan seperti ini ketika kita akan ngeload sebuah MATLAB ya. Perlu kalian ketahui ya, ini mulai ya, ini sudah kita mulai ya. Ya, kita akan mulai. Ini adalah tampilan MATLAB saya ya, teman-teman. Jadi kita akan bermain atau memahami tentang bahasa pemrograman di MATLAB ini. Kita masuknya di command window saja dulu ya. Kalau kita klik di sini, ini untuk current folder ya. Kalau klik di sini untuk command Windows ya, teman-teman. Command window itu kalau diartikan sebagai jendela perintah utama ya. Jadi kita main di jendela perintah utama saja sebelum nanti kita pakai new script ya. Untuk MATLAB ini untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang senang dengan bahasa pemrograman yang lainnya, kalian itu harus sabar menginstal MATLAB ini ya. Saya berulang kali pernah menginstal MATLAB ini atau ngecoba dari download, itu terjadi file korup beberapa kali ya. Mungkin lebih enaknya kalau kalian benar-benar serius ingin mendalami tentang MATLAB, kalian bisa beli di situs resminya ya. Kalau di situs resminya ya tentang MATLAB ini, kalau di situs resminya tentang MATLAB ini kalian bisa unduh dari sana. Kalian bisa lihat penjelasan saya tentang instalasi yang secara online. Di sana saya sudah jelaskan poin-poinnya, apa yang harus dilakukan untuk ngedownload sebuah pemrograman MATLAB ya. Di part kedua lah, kalau ini part ketiga ini atau bagian ketiga ini akan menjelaskan yang tadi dasarnya. Kemarin kan ngebahas tentang untuk komentar ya. Kalau kalian lihat untuk komentar, moga ini cukup jelas di kalian ya. Moga ini cukup jelas di kalian. Ini untuk komentar itu pakai tanda persen kalau di MATLAB. Contohnya kita kan akan ngebuat tentang operasi matematika sederhana ya, operasi matematika sederhana. Terus kita tutup seperti ini. Ini adalah contoh komentar. Contoh komentar ini tidak akan terdeteksi ketika kita akan melakukan running ya. Operasi matematika tadi apa aja coba ya, seperti penjumlahan kan ya, penjumlahan ya, penjumlahan. Contoh dari penjumlahan. Nah, untuk penjumlahan kita akan contohkan operasi penjumlahan ya. Jadi ketika kalian akan pindah cukup pakai enter ya. Untuk penjumlahan, operasi penjumlahan contohnya 4 ditambah 4 contohnya. Kita cukup dengan enter, maka hasilnya 8 ya. Ini untuk penjumlahan ya, untuk penjumlahan. Terus apa nih maksudnya ANS ini? Ini ANS ini singkatan dari answer, yaitu jawaban ya.
4 tambah 4 sama dengan berapa gitu. Terus apalagi kita coba ya, 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Contohnya seperti ini, terus kita enter, maka hasilnya 28 ya. Terus kita kombinasikan, contohnya berapa ya, 10 lah, 10 ditambah 10 dikurangi 3, terus kita enter. Nah, ini adalah hasilnya 17. Ini bentuk contoh dari penjumlahan ya. Seperti yang tadi pernah dijelaskan, untuk penjumlahan ini yaitu antara plus sama min ya. Seperti itu. Terus sebenarnya ini bisa sampai ke bawah ya teman-teman, tapi untuk supaya lebih nyaman ya, kita hapus aja dengan cara menuliskan CLC ya. CLC ini kalau kalian tuliskan pakai huruf besar ya, ini saya coba nih, saya studi kasusnya pakai huruf besar, apa yang akan terjadi? Nah, ini tidak terdeteksi sebagai function atau variabelnya. Jadi harus bagaimana? Jadi harus pakai CLC yang hurufnya itu huruf kecil. Ketika udah CLC kita enter. Nah, secara otomatis ini komen Windowsnya bersih kembali ya teman-teman. Terus kita ngebahas yang kedua, yaitu tentang perkalian ya. Tentang perkalian. Oh, hurufnya besar dulu biar lebih jelas lah. Tentang perkalian teman-teman. Nah, kita enter lagi. Kita udah beri komentar, ini tentang perkalian teman-teman. Apakah bisa dibesarkan gitu ininya supaya lebih enak? Oh, ternyata bisa ya. Kita besarkan dulu ininya supaya lebih jelas. Oke, sampai ke pinggir doang bisanya. Oke, gak apa-apa lah ya. Oke, untuk perkalian ya, saya berikan contoh untuk perkalian. Kan yang tadi simbol dari perkalian saya kasih komentar lagi ya. Untuk simbol perkalian itu tanda bintang ya teman-teman mahasiswa atau teman-teman online, tanda bintang. Kita tinggal enter lagi. Saya berikan contoh 4 bintang 4 ya, artinya adalah 4 kali 4. Kita enter, maka hasilnya adalah 16. Secara otomatis maka hasilnya adalah 16 ya. Terus setelah perkalian tadi itu ada apa lagi ya teman-teman mahasiswa? Tadi itu ada apa ya? Kita cek. Oh, ada pembagian ya teman-teman mahasiswa, ada pembagian ya. Untuk pembagian ya, kita beri komentar lagi lah, pembagian ya, pembagian. Kita enter. Untuk pembagian kita gunakan simbolnya itu pakai splash kayak gini ya teman-teman. Kalau kalian kelihatan pakai splash kayak gini. Nah, contohnya kita berapa nih ceritanya, mau berapa bagi berapa. Saya berikan contoh 100 contohnya ya. 100 splash 4 contohnya. 100 dibagi 4 ya. 100 dibagi 4, maka hasilnya adalah ya, answernya adalah 25 ya. Ini tentang pembagian. Terus ada lagi tentang apa tadi kita cek dulu, akar ya, tentang akar ya, tentang akar. Oke, saya beri komentar lagi akar ya. Akar yaitu dengan simbol akar itu
SQRT ya teman-teman, SQRT ya. SQRT ini adalah simbol dari akar teman-teman. Misalkan kita akan menuliskan akar dari 25 teman-teman, jadi kita tuliskan itu adalah SQRT ya teman-teman. Kita kurung tutup 25 kurung tutup ya, seperti ini, maka akan ada hasilnya track ya 5 ya, seperti itu. Ini untuk akar ya teman-teman. Terus kita berikan contoh operasi apa lagi tadi ya, kita lihat lagi operasi apa ya tadi setelah akar, yaitu ada pangkat ya. Pangkat teman-teman, kita pakai pangkat ya, dengan simbol pangkatnya adalah seperti alis ya, atau mata atau apa itulah, saya lupa lagi simbol yang itu ya. Contohnya kita akan buat untuk operasi pangkat itu 2 pangkat 3 contohnya. Maka dari sini kita enter, maka hasilnya adalah 8 ya. Seperti itu teman-teman mahasiswa yang sedang menyimak video saya. Semoga pembelajaran MATLAB secara sederhana ini bisa membantu pemahaman kalian. Untuk penjumlahan sederhana sampai di sini dulu teman-teman mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mahasiswa untuk di klik like, comment, and subscribe ya. Dukung channel saya supaya terus membantu kalian dalam memahami bahasa pemrograman. Insya Allah saya akan terus kulik tentang bahasa pemrograman di channel saya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.